Hai, Sendras Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang gimana caranya mengatasi overthinking ya. Jadi kalau kamu saat ini ngerasa overthinking, kamu bisa menggunakan strategi ini atau cara ini untuk mengatasi hal tersebut ya. Sebelum saya bahas, saya mau ngasih mungkin apresiasi ya untuk kamu semua pendengar podcast pengembangan diri, karena beberapa waktu lalu di hari Kamis kemarin itu kan ada Spotify Rap ya, yang ada eventnya di RCTI gitu. Itu kita mendapatkan penghargaan Top 5 Self Care of the Year ya, untuk podcast pengembangan diri gitu. Jadi apresiasi ini atau award ini saya kasih buat kamu yang udah ngedengerin podcast pengembangan diri terus. Semoga dengan apresiasi ini kami bisa tetap terus semangat gitu ya untuk bikin podcast, untuk bisa menjawab berbagai macam kegelisahan tentang kehidupan dan bisa menjadi inspirasi buat kamu. Jadi thank you guys udah dengerin podcast pengembangan diri. Jangan lupa sharing-sharing juga ke temanmu biar makin banyak orang yang dapat manfaat ya. Oke, jadi kita akan ngebahas tentang overthinking ya. Jadi mungkin beberapa dari kamu ada yang sering overthinking gitu. Kayak kepikiran sesuatu secara berlebihan, terus akhirnya misalnya sampai malam kamu kepikiran terus sampai nggak bisa tidur. Dan seringkali ketika kita overthinking itu menyebabkan kita akhirnya jadi tidak membuat keputusan apa-apa, atau yang biasa disebut indecisif gitu ya. Jadi kita malah jadi nggak ngelakuin apa-apa karena kita terlalu banyak mikirin gitu. Itu biasa di psikologi disebut dengan paralysis of analysis. Kita terlalu banyak menganalisa sampai akhirnya kita tidak ngambil keputusan apa-apa gitu. Hanya berakhir di analisa aja. Nah, itu biasa yang terjadi ketika kita overthinking gitu ya. Nah, overthinking itu biasa terjadi karena dua hal menurut saya. Yang pertama adalah kita terlalu banyak hidup di masa lalu atau terlalu banyak hidup di masa depan. Maksudnya adalah misalnya kita terlalu cemas terhadap masa depan. Kira-kira kita bisa sukses nggak ya? Kita bisa berhasil nggak ya? Dan lain-lainnya. Kalau saya misalnya contoh, kalau saya mau public speaking, kira-kira bisa nggak ya, lancar nggak ya? Nanti kalau mereka nggak suka gimana? Kalau aku tiba-tiba ngeblank gimana? Terlalu banyak overthinking gitu, ya. Itu yang pertama, terlalu mencemaskan masa depan. Yang kedua adalah terlalu banyak hidup di masa lalu, ya. Bisa aja misalnya saat ini kamu ngerasa hidupmu biasa-biasa aja, sedangkan dulu kayaknya kamu sukses banget kayak gitu ya. Misalnya contoh kamu baru lulus kuliah, terus kamu belum dapat kerjaan, sedangkan dulu ketika kuliah kamu merupakan salah satu mahasiswa berprestasi di kampus gitu. Terus kamu berpikir, wah dulu aku berprestasi banget, sukses banget. Aku pikir habis lulus ini aku bisa langsung dapat kerja dan lain-lain, tapi kok malah aku kayak gini ya, malah belum dapat kerjaan ya, kok malah teman-temanku yang biasa-biasa aja malah lebih sukses ya, dan lain-lainnya. Jadi lebih membandingkan diri kita sama masa lalu secara berlarut-larut, sampai akhirnya kita jadi overthinking sendiri kayak gitu ya. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi overthinking ini? Jadi kalau misalnya tadi kamu mungkin udah kebayang gitu ya, terlalu cemas terhadap masa depan, atau terlalu banyak hidup di masa lalu, biar nggak overthinking adalah kamu bawa ke momen saat ini. Momen saat ini, be here and now, be mindful. Mindful tuh bener-bener kita hadir di momen saat ini, ya. Jadi misalnya contoh nih,
Oke, kamu punya tujuan dalam hidup gitu yang ingin kamu capai. Kayak misalnya kamu baru merantau, terus kamu mau bisa berhasil di kota perantauanmu, ya. Terus kamu cemas tuh misalnya malam-malam, aku merantau, aku sendirian, apa yang harus aku lakukan ya? Nanti kalau aku nggak sukses gimana? Kalau aku ngecewain orang tua gimana? Kalau teman-temanku lebih sukses gimana? Dan lain-lainnya, kamu cemas. Oke, itu hal yang wajar, kita mencemaskan masa depan, seringkali kadang muncul lah dalam diri kita. Tapi untuk mengatasi overthinking, langkah selanjutnya yang harus kamu lakukan itu adalah membawa ke momen saat ini. Kamu harus menanyakan ke dalam dirimu, oke, aku punya tujuan itu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus aku lakukan sekarang untuk mempersiapkan aku bisa sukses mencapai tujuanku? Apa yang harus aku persiapkan sekarang biar aku bisa mencapai tujuanku? Nah, itu harus ditanyakan kepada diri kita nih, teman-teman, ya. Sehingga yang sebelumnya kita lebih fokus ke masa depan, ya, yang mana hal itu tidak bisa kita kendalikan ya, masa depan kan tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Tapi yang bisa kita kendalikan sepenuhnya adalah masa kini gitu, ya. Maka dari itu kita harus membawa nih hal-hal yang kamu cemaskan di masa depan yang tidak bisa kamu kendalikan, bawa ke momen saat ini menjadi hal-hal yang bisa kamu kendalikan di dalam kendali kamu, di dalam kontrol kamu, ya. Jadi misalnya tadi cemas, oh bisa nggak ya sukses di masa depan? Oke, terus kamu bawa ke masa kini, apa yang bisa aku siapin ya? Apa yang harus aku pelajari? Apa yang harus aku lakukan mulai saat ini? Oke, aku mau berhasil di bidang HR. Karena aku belum ada pengalaman, aku mau mulai belajar tentang HR. Aku mau mulai belajar tentang rekrutmen misalnya. Langkah selanjutnya, aku mau networking dengan perusahaan-perusahaan atau misalnya kenalan dengan para HR. Yang ketiga, aku mau mulai magang. Aku mau mulai praktek di bidang HR-ku. Aku mau mulai ngerekrut karyawan. Nggak dibayar nggak apa-apa, tapi aku dapat pengalaman, dapat portofolio, dan yang paling penting aku dapat skill juga untuk langkah-langkah selanjutnya. Ya. Nah, dari situ itu akan sangat-sangat membantu kamu bisa menyelesaikan overthinkingmu, di mana sesuatu yang kamu cemaskan di masa depan, kamu bawa ke momen saat ini. Kamu bawa ke momen saat ini, kamu fokus pada apa yang kamu kendalikan, yang bisa kamu kendalikan, dan akhirnya kamu bisa bertumbuh jadi jauh lebih baik dari sini. Oke, mungkin itu dulu sharing kali ini. Thank you semuanya yang udah dengerin. Kalau kamu ada pertanyaan ataupun masukan ya menuju Self Life Podcast ke 5 tahun di bulan Februari nanti, kamu bisa ketik di chat ya atau di komen di episode ini, atau kamu bisa langsung DM ke @selfdevpodcast. Oke. Dan kalau kamu ngerasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa kamu bisa share juga ke orang-orang terdekatmu agar makin banyak orang yang dapat manfaat. Thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.